Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teknik Pertanian kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami mendapatkan sensor cahaya yang diketuai oleh saya sendiri, Jadi Kurnia, dengan NPM 1954071016 dan beranggotakan Saya Anggina Vita Lestari, NPM 1914071052. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiara Sari, NPM 1994071012. Saya Rara Silviana dengan NPM 1914071044. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Qadar, NPM 1954071004. Komponen yang digunakan dalam membuat sensor cahaya ini yaitu ada breadboard, ada LED, ada resistor, ada kabel jumper, ada LDR, ada RTC dan juga MMC, ada Arduino Uno, ada I2C yang langsung terhubung dengan LCD, dan ada kabel yang digunakan untuk menyambungkan Arduino ke laptop. LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya di sekitar. Maka kita dapat membuat LDR ini menjadi sensor cahaya. Dan sudah banyak aplikasinya. Misalnya pada lampu jalan, tidak ada saklar untuk mematikan dan menghidupkan lampu jalan. Sensor ini bisa digunakan untuk menghidupkan lampu taman secara otomatis. Jika kondisi ruangan sudah mulai gelap, maka sensor cahaya LDR ini akan deteksi dan mematikan atau menyalakan lampu tersebut. Selain itu, tujuan merangkai sensor LDR ini adalah untuk memenuhi pemahaman dan syarat ujian akhir pada mata kuliah Instrumentasi semester 3 Teknik Pertanian Universitas Lampung. Kegiatan membuat rangkaian sensor cahaya LDR adalah untuk memberi gambaran awal yang dapat dijadikan dasar ilmu pengetahuan untuk dapat dikembangkan dan diaplikasikan. Seperti yang kita tahu, kondisi lahan pertanian semakin sempit dan musim tidak menentu. Menjadikan metode urban farming dapat menjadi solusi bagi pertanian dengan ditambahkan pengaturan otomatis menggunakan perangkat Arduino dapat mempermudah dalam bercocok tanam metode urban farming tersebut. Sensor cahaya menggunakan perangkat keras Arduino yang sudah diinputkan bahasa pemrograman Arduino agar dapat memproses inputan sinyal cahaya yang diterima oleh sensor LDR sehingga mampu menggerakkan motor servo. Hasil pergerakan motor servo tersebut dapat memberikan intensitas cahaya yang mencukupi untuk tumbuhnya melakukan fotosintesis. Berbicara tentang teknik pertanian, apa sih teknik pertanian itu? Teknik pertanian sendiri adalah sebuah ilmu yang menerapkan dasar-dasar ilmu teknik untuk diterapkan dalam bidang pertanian. Cakupan dari teknik pertanian sangat luas, dapat mencakup sistem irigasi, instrumentasi, dan perbengkelan pertanian, rancangan bangun, dan lain-lain. Profesi sebagai petani mungkin masih dianggap remeh oleh masyarakat. Padahal tanpa disadari, setiap harinya kita bisa makan nasi, sayur, daging, dan lain-lain. Itu semua berkat kerja keras para petani. Bahkan presiden pertama kita mengatakan bahwa masalah pangan ini adalah masalah hidup dan mati bangsa. Banyak tantangan di sektor pertanian di masa depan. Di antaranya memastikan ketersediaan pangan masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan petani dan regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Ditakutkan sedikitnya generasi milenial yang tertarik di bidang ini, sehingga perlu dilakukan upaya agar mereka tertarik, yaitu dengan cara mengenalkan farming family atau urban farming, sehingga pertanian
juga dapat dilakukan di perkotaan, tidak hanya di pedesaan. Oleh karena itu, tantangan bagi para lulusan teknik pertanian adalah untuk berinovasi dan kreatif untuk menunjang pekerjaannya. Perakitannya sendiri, jumper-jumper inilah yang berguna untuk menyambungkan, seperti dari RTC dan MMC ini, ada yang disambungkan ke Arduino Uno dan ada yang disambungkan ke breadboardnya langsung. Lalu di sini ada LDR. LDR ini kita sambungkan ke jumper. Yang jumpernya sendiri terhubung langsung dengan breadboard. LED dan resistor langsung ditancapkan ke breadboardnya sendiri. Sendiri, alat yang dibutuhkan yaitu penggaris dan flash HP. Untuk mendapatkan data yang beragam, flash HP menerangi LDR dengan jarak yang berbeda-beda dengan pengulangan 8 kali. Data nanti akan secara otomatis timbul di layar LCD. Baiklah, setelah kita melakukan pengukuran tadi, didapatlah data seperti ini yang akan kita gunakan dalam kalibrasi. Lalu kita juga akan menggunakan nilai ini sebagai indikator atau acuannya. Nah, untuk data rata-rata ini kita jadikan sebagai Y dan indikatornya sebagai X. Untuk menampilkan grafik, kita akan klik insert, lalu klik scatter dan pilih grafik ini. Lalu muncullah grafik ini sebagai grafik kalibrasinya. Lalu klik kanan pada titik sembarang. Ini adalah data yang nanti kita gunakan sebagai rumus untuk dimasukkan ke dalam sintak untuk mengukur lagi atau mencari data untuk validasinya. Saya akan menjelaskan sintak LDR atau sintak sensor cahaya. Yang pertama, di sini sudah terdapat library RTC. Kita menggunakan RTC model DS33231. Di sini juga terdapat pendefinisian harinya. Selanjutnya ada library LCD yang sudah terhubung dengan I2C. Selanjutnya ada library MMC. Di bawahnya ini yaitu pendefinisian library LCD. Liquid Crystal underscore I2C LCD. Kita menggunakan LCD 16x2. Setelah itu ada program RTC, string hari, string waktu, dan string tanggal.
Selanjutnya juga ada LDR. Ada beberapa pendefinisian juga. Cos in LDR A2 yang bermaksud adalah memasangkan kaki LDR ke pin A2 di Arduino. Cos in LED sama dengan 6, memasangkan kaki LED ke pin 6 di Arduino. Dan di sini ada float nilai LDR atau mendefinisikan nilai variabel LDR. Float nilai LDRK mendefinisikan variabel nilai LDRK. Float nilai LDRV mendefinisikan variabel nilai LDRV. Selanjutnya terdapat void setup program LCD memunculkan pesan. Nah, sini sampai dengan yang ini merupakan yang akan tampil di LCD-nya, seperti ya ada bacaan teknik pertanian, UNILA, DET-nya beserta NPM-nya dan anggota-anggota yang lainnya. Dan selanjutnya juga ada program dari RTC. Dimulai dengan menjalankan rangkaian sistem, mengatur hari, mengatur jam, mengatur tanggal. Dan di sini ada program dari MMC, Serial Begin 9600, yang bermaksud dengan menjalankan rangkaian sistem. While serial atau sementara rangkaian berjalan, yaitu ada serial print membuka kartu SD yang bermaksud dengan serial monitor print membuka kartu SD, dan selanjutnya jika SD card gagal berjalan, maka akan tampil tampilan di ini sebagai serial monitor print gagal membuka kartu SD. Selanjutnya ada berhasil membuka file di SD card. Jika SD card berhasil berjalan, maka serial monitor print sedang menulis untuk mengetes TXT. Tulisan di file print test 123. Dan selanjutnya di sini juga ada pin mode LDR input, pin mode LED output, dan menjalankan rangkaian atau sistem. Di sini juga terdapat penjelasan lainnya, dan diakhiri dengan tulis digital LED tinggi. Selanjutnya ada void loop. Yang pertama yaitu void loop pengulangan RTC. Sini ada program RTC ini diperoleh dari RTC seperti hari, tanggal, dan waktu. Serial monitor, hari, waktu, tanggal juga. Delaynya itu kita menggunakan delay 1000. Sampai dengan ini program dari pengulangan RTC tersebut. Yang selanjutnya juga ada pengulangan nilai sensor. Sini juga kita memasukkan nilai LDR analog terbaca, rumus kalibrasi, rumus validasi. Nah, setelah itu
Nah, sampai sini. Setelah itu ada pengulangan program MMC. Sampai dengan yang paling bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sintak LDR kelompok kami, yaitu kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu validasi. Validasi sendiri hampir mirip dengan kalibrasi tadi, yaitu dengan melakukan pengukuran. Hanya saja pengukurannya ini sudah dimasukkan rumus yang didapat dari kalibrasi tadi. Untuk grafiknya sendiri sama juga, rata-rata ini kita gunakan sebagai Y dan nilai acuan atau indikatornya kita gunakan sebagai X. Selanjutnya yaitu untuk nilai RMSE-nya kita menggunakan rumus seperti ini. Dan RRMSE-nya kita gunakan rumus seperti ini. Jadi didapatlah nilai RMSE-nya sebesar 393,2553 dan RRMSE-nya sebesar 6,11735%. Dari perangkaian sensor ADR ini terdapat beberapa saran dari kelompok kami, diantaranya: 1. Gunakan komponen yang masih layak digunakan. 2. Kerjasama antara anggota sangat diperlukan guna mencapai target yang maksimal. 3. Jika terjadi kendala diselesaikan dengan mencari solusi dengan tenang dan menanyakan kepada yang profesional seperti dosen mata kuliah instrumentasi. 4. Menginstal aplikasi Arduino untuk pembelajaran sintak dan aplikasi freezing untuk pembelajaran skematik. 5. Pemahaman tentang proses serta perhitungan kalibrasi dan validasi alat mungkin ditingkatkan lagi. 6. Pahami setiap proses pembelajaran sehingga setiap pertemuan terdapat progres. Mungkin itulah saran-saran dari kelompok kami untuk sensor LDR ini sendiri. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Sekian video yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.